Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman senantiasa dalam lindungan Allah ya dan diberikan keberkahan dalam hidup. Teman-teman, kali ini saya mau sharing sama teman-teman tentang gaya hidup minimalis di tahun 2026 ini. Apakah gaya hidup minimalis itu masih bisa untuk diikuti atau masih worth it untuk kita jalani dan masih relevan untuk kita mengambilnya sebagai gaya hidup? Oke teman-teman, yuk kita bahas yuk tentang gaya hidup minimalis di tahun 2026. Kita sudah berada di pertengahan tahun 2026 nih teman-teman ya. Berarti sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2027 nih teman-teman ya. Nah, di mana saya ingat betul ya dulu ketika saya memutuskan untuk menjalani hidup minimalis itu di tahun 2019 akhir. Nah, saat itu memang benar-benar kondisi ekonomi itu sangat sulit gitu ya. Dan after COVID itu bahkan nggak cuma dari Indonesia dan diri saya sendiri, tapi semua orang-orang di dunia ini dalam kehidupan yang sulit. Saat itu saya ingat sekali, banyak sekali orang-orang yang mulai menjalani hidup minimalis dan itu mulai dari yang tua ya, kemudian itu sampai yang muda gitu. Nah, itu mulai berlomba-lomba untuk menyatakan dirinya itu orang-orang yang menjalani hidup minimalis. Nah, tapi gimana ya di tahun 2026 ini, apakah orang-orang yang di tahun 2019 itu menjalani hidup minimalis masih istiqomah, masih terus berusaha untuk menjalani hidup minimalis di era dunia 2026 ini yang maksimalis? Di mana di 2026 ini dengan arus teknologi yang begitu masif ya dan dengan papar sosial media yang aktif gitu ya, bahkan satu orang dari kita itu mungkin punya lebih daripada satu sosial media, ya nggak? Nah, itu dari sanalah kita menyerap begitu banyak informasi, baik itu informasi tentang pencapaian orang lain, pencapaian keluarga kita, teman kita, sahabat kita, atau kolega kita gitu ya. Kemudian mereka itu melihatkan pencapaian mereka dengan anak mereka, ya, suami mereka, istri mereka, terus kehidupan mereka yang mewah, kehidupan mereka yang lebih baik, dan mereka itu ingin membeli apapun itu keturutan gitu ya. Nah, mungkin di sanalah ada letak lelahnya menjadi minimalis ya teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita sudah menjadi minimalis, kita punya konsep dalam menjalani hidup, yaitu disiplin dan juga keyakinan bahwa merasa cukup itu sangat penting untuk setiap aktivitas yang kita lakukan dan apa yang kita punya di kehidupan ini. Atau orang-orang yang dulunya menjalani hidup minimalis itu dengan happy, dengan sangat senang ya, dengan berkesadaran, seiring waktu berjalan rezeki mereka bertambah atau kehidupan mereka itu menjadi kehidupannya lebih baik dari sebelumnya gitu ya. Nah, itu juga bisa menjadi alasan akhirnya mereka itu memilih hidup maksimalis dan meninggalkan gaya hidup minimalis yang sebelumnya mereka pilih. Nah, atau mungkin memang ya mereka mau aja menjalani hidup maksimalis karena ingin melihat sesuatu yang lebih unik atau sesuatu yang mereka rasa jauh daripada gaya kehidupan minimalis yang semuanya serba harus didisiplinkan dan ditentukan dengan rasa cukup. Nah, jadi teman-teman, apapun yang menjadi alasan orang-orang yang dulunya menjalani hidup minimalis dan sekarang berpindah menjadi maksimalis atau meninggalkan gaya hidup minimalis, mungkin mereka punya alasan tersendiri ya. Tapi di balik itu semua, menurut saya di tahun 2026 itu sangat sangat worth it untuk kita mengambil gaya minimalis ini atau gaya hidup minimalis itu sebagai gaya hidup kita sehari-hari. Ya, karena kita tahu sendiri ya teman-teman, di Indonesia khususnya, kita sedang mengalami apa yang namanya ekonominya merosot gitu ya, atau kondisi ekonomi yang benar-benar tidak pernah menentu ya, mulai dari akhir tahun ini sebetulnya udah lama ya, sudah bahkan dari kita lahir mungkin ekonomi Indonesia ya gini-gini saja gitu. Hanya saja untuk beberapa tahun belakangan ini benar-benar sangat sulit ya saya rasakan ya, yang saya sebagai apa ya, sarjana ekonomi juga nggak bisa memberikan banyak kontribusi gitu ya kepada negara, kepada orang-orang terdekat saya selain apa yang mungkin bisa saya berikan gitu ya. Apalagi orang-orang yang benar sulit untuk hanya sekedar bertahan hidup. Jadi menurut saya dengan gaya hidup minimalis itu di tahun 2026 itu masih bisa kita jalani dan kalau bisa walaupun kita sudah punya kenikmatan yang lebih gitu ya, kenikmatan yang Allah berikan misalnya dengan begitu banyak rezeki yang kita punya ya, kita sebagai seorang muslim hendaklah kita mengambil jalan yang
lebih mendekatkan kepada Allah dan juga, seperti apa yang digambarkan oleh Rasul ya, yaitu gaya hidup minimalis ya. Dan saya mau rekomendasikan satu buku yang bagus nih teman-teman, buat teman-teman baca di rumah, atau nanti kalau teman-teman butuh linknya saya share di bawah ya teman-teman. Ini buku ini sangat bagus banget ya, kita sebagai seorang muslim, ini judulnya Hidup Minimalis ala Rasulullah dan meneladani kesadaran hidup Rasulullah dari Ratnani Latifah nih teman-teman ya, ini bukunya ya. Nih, bukunya kayak gini teman-teman, ini bagus banget ya. Di sini tuh digambarkan bahwa, bagaimana gambaran rumahnya Rasulullah, kemudian digambarkan bagaimana alas kaki Rasulullah ya, makannya Rasulullah, tempat tidurnya Rasulullah ya, dan kehidupan-kehidupan yang Rasulullah jalani dan juga, apa ya, sesuatu yang bisa kita teladani sebagai seorang, muslim gitu. Dan untuk teman-teman yang mungkin belum, mengambil ya atau bisa menjalani hidup minimalis itu nggak apa-apa ya teman-teman, karena, gaya hidup minimalis itu juga nggak wajib gitu ya. Tapi setidaknya sebagai seorang muslim itu kita meneladani siapa yang bisa menjadi suri tauladan terbaik dalam kehidupan kita. Karena ya bagaimanapun hidup itu adalah pilihan masing-masing kita yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Menurut teman-teman, apakah gaya hidup minimalis itu, masih banyak disukai oleh orang-orang? Atau hanya sekedar, FOMO aja ya, orang-orang ingin menjalani hidup minimalis, tapi mereka itu, hanya share tentang sesuatu yang mungkin hanya sekedar basic gitu ya. Misalnya seperti, saya punya satu barang, atau misalnya saya hanya punya satu body bag, saya hanya punya satu tumbler gitu ya, atau mungkin, furniture yang dia itu warnanya putih gitu ya, atau warnanya minimalis, bangunan, arsitektur yang bergaya minimalis, tapi belum menjadikan minimalis itu sebagai, gaya hidup dan juga, keyakinan pada diri kita gitu ya, dan akan menjadikan setiap langkah hidup kita itu selalu berkesadaran. Nah gitu ya teman-teman, kira-kira pembahasan kita kali ini menarik nggak ya teman-teman? Kalau teman-teman punya ide kita bahas apa lagi ya setelah video kali ini teman-teman. Jazakumullah khairan kasiran teman-teman sudah mendengarkan video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Barakallahu fikum. Dadah.